Ikan tor adalah ikan warisan budaya bangsa kita. Ikan ini sudah ada sejak zaman dulu. Ya, ikan ini dimuliakan, saya katakan mungkin di beberapa tempat ikan ini sebagai ikan yang sangat spesial. Ya misalnya, ya mohon maaf ya, dari etnis Batak, ikan ini dipercaya sebagai ikan adat, di mana keberadaannya ada untuk upacara-upacara. Indonesia mempunyai banyak jenis komoditas ikan asli. Salah satunya adalah ikan dewa, yang secara taksonomi tergolong dalam filum Chordata, kelas Actinopterygii, ordo Cyprinopormes, dan merupakan jenis ikan anggota famili Cyprinidae. Ikan dewa di Indonesia secara genotipe dan fenotipe terdapat 5 jenis, yaitu Tor tambra, Neolysochilus longipinis, Tor doronensis, Tor soro, dan Tor tambroides. Khusus ikan dewa yang masuk genus Tor yang terdapat di Indonesia ada 4 jenis, yaitu Tor tambra, Tor doronensis, Tor soro, dan Tor tambroides. 3 dari 5 spesies tersebut paling banyak ditemukan dan tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, yaitu Tor doronensis, Tor soro, dan Tor tambroides. Ikan tor adalah ikan warisan budaya bangsa kita. Ikan ini sudah ada sejak zaman dulu. Ya, ikan ini dimuliakan, saya katakan mungkin di beberapa tempat ikan ini sebagai ikan yang sangat spesial. Ya. Dan kondisinya saat ini memang sudah saya katakan cukup mengkhawatirkan di satu sisi, dan di sisi lain ikan ini mempunyai nilai yang sangat tinggi, potensial untuk budidaya. Ya, ikan ini tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan. Ini sebagai ikan asli kita. Dari situlah kenapa kami berpikir bahwa ikan ini perlu untuk dikembangkan ya sebagai ikan warisan budaya dan potensial untuk ke depan dibudidayakan. Ikan ini yang pertama adalah tadi warisan budaya, di mana ini melekat, terikat dengan bangsa kita. Yang kedua, ikan ini punya nilai jual ekspor yang sangat tinggi. Ikan ini di China, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, itu termasuk ke dalam kategori jenis ikan yang mahal. Dan harganya pun memang di Indonesia, baik domestik maupun pasar luar, memang mahal. Secara umum, ikan dewa mempunyai ciri-ciri morfologi, yaitu mulut dan kepala yang besar. Pada mulut terdapat 2 bagian yang dapat disembulkan. Terdapat 2 pasang sungut di dekat moncong, dan 1 lagi di dekat rahang atas. Habitat alami ikan dewa untuk induk dan ikan yang kecil adalah di perairan yang jernih, bersubstrat pasir dan kerikil. Ikan dewa hidup bergerombol dalam berbagai ukuran dan bergerak pada daerah hulu sungai dan aliran yang deras dengan dasar berbatu. Jadi ikan tor itu adalah ikan yang baru, saya katakan ya, baru dibudidayakan. Ikan ini baru rilis sebagai ikan budidaya adalah di tahun 2011. Ya, bandingkan dengan ikan mas. Ikan mas yang berasal dari Cina itu sudah berpuluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun sudah menjadi ikan budidaya. Ya, otomatis perkembangannya adalah lebih cepat yang Cina karena teknologinya sudah lebih dikuasai. Selama kita konsepnya adalah konservasi budidaya tanpa merusak ya dari sisi genetik, ya itu akan membantu malah terhadap ekologi.
ya orang mungkin tidak akan terlalu fokus lagi untuk ngambil dari alam, ya. Orang akan fokus mungkin untuk mengambil dari budaya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, dengan adanya ikan ini di budidaya, dengan adanya ikan ini di kolam, secara tidak langsung kita melakukan konservasi terhadap jenis ikan. Ya, dengan harapan mungkin nanti di ekologi, di lingkungan itu orang tidak terlalu terkonsen ya untuk mengambil ikan ini di alam. Dalam berkembang biakan, pemijahan ikan dewa dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu alami, semi buatan, dan buatan. Saat memijah di alam, ikan-ikan dewa berada di daerah yang berair jernih dengan aliran air yang relatif tenang dengan dasar koral berpasir. Telur ikan dewa bersifat tidak lengket dan tenggelam diletakkan di dasar perairan di sela-sela batu koral dan pasir. Sementara itu, untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi, maka dilakukan kegiatan pemijahan secara buatan. Kegiatan pemijahan buatan yang telah berkembang di masyarakat biasanya dilakukan melalui pemilihan induk matang gonad, penyuntikan hormon, stripping telur, dan sperma, fertilisasi atau pembuahan, aktivasi, dan pencucian telur. Ikan dewa memijah pada setiap bulan purnama. Ikan dewa yang matang gonad ditandai dengan membengkaknya perut, dan ukuran lingkaran perutnya akan bertambah seiring dengan semakin matangnya gonad dalam perut ikan. Ukuran induk betina pada saat awal memijah tidak kurang dari 1000 gram per ekor. Secara visual, pada ikan dewa yang matang gonad dapat dilihat dari perubahan warna sirip anal. Semula berwarna gelap, berubah menjadi cerah hijau kebiruan. Menurut beberapa sumber, jumlah telur atau fekunditas ikan dewa yang berukuran antara 48,5 sampai 64 cm dengan bobot tubuh antara 1,25 sampai 3 kg, yaitu sebanyak 594 butir hingga 883 butir. Kalau dalam 1 tahun sendiri kita bicara untuk per tahunnya itu kita bisa memijahkan 5 atau 4 kali itu. Sekali pemijahan itu tergantung sebenarnya di induknya, karena per induk itu kita bisa menghasilkan 3.000 telur atau 4.000 telur itu per induknya. Untuk kilonya itu dengan ukuran 1,5 kilo atas, Ibu. Dalam 1 tahun, karena ikan ini kan berumur panjang, jadi artinya mungkin cara untuk dari mulai larva sampai dengan menjadi konsumsi itu kan butuh waktu yang sangat lama. Artinya mungkin di 2 tahun baru menjadi ikan konsumsi. Itu mungkin 2 tahun itu sudah mencapai ukuran dengan pola pakan yang standar. Kalau pola pakan insentif mungkin bisa menjadi ukuran 8 on atau 1 kilo. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi di samping melakukan kegiatan pengembangan budidaya ikan lokal yang untuk kegiatan restocking, dilakukan pula untuk komoditas yang sifatnya untuk ke arah ekspor. Komoditas lokal yang orientasinya untuk ekspor adalah ikan dewa jenis torsoro ya, yang sudah kami lakukan pemeliharaannya dari sejak tahun 2017. Jenis ikan dewa yang diupayakan di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi adalah dari spesies torsoro. Upaya yang sudah dilakukan untuk pengembangan ikan ini diantaranya adalah mendatangkan calon-calon induk yang berasal dari Bogor, Sumedang, dan Kuningan. Selain itu, kami juga sudah mendatangkan larva ikan dewa jenis torsoro ini mulai tahun 2017. Pemeliharaan ikan dewa dari tahun 2017 dari larva ya, saat ini sudah mencapai ukuran kurang lebih 1,5 kilo dalam kurun waktu sekitar 6 tahun. Pemeliharaan larva ikan dewa kami kira tidak terlalu sulit ya. Survival rate atau kelangsungan hidup ikan dewa pada fase larva ini cukup tinggi ya.
Jadi ikan dewa ini ditetaskan di akuarium, kemudian dipelihara pendederan pertama, masih bisa juga di akuarium. Nanti pada pendederan berikutnya dilakukan pemeliharaan di bak-bak. Pemeliharaan larva ikan dewa biasanya dilakukan selama 6 bulan untuk mencapai ukuran 5-7 cm. Ukuran 5-7 cm ini merupakan ukuran benih yang bisa kita besarkan di kolam dan akan mencapai ukuran 250 gram atau sekilo 4 pada kurun waktu masa pemeliharaan kurang lebih 1,5 tahun. Kegiatan pemijahan ikan torsoro ini tetap kami upayakan, diantaranya adalah dengan melakukan pemijahan secara buatan melalui penyuntikan, kemudian juga pematangan untuk induk-induk ikan gonad ini sudah kita upayakan dengan menambahkan hormon untuk pematangan gonad. Kami juga berupaya untuk berkoordinasi dan melakukan kerjasama dengan instansi lain yang telah melakukan kegiatan pengembangan ikan torsoro ini. Untuk pendederan ikan torsoro ini kami sudah melakukan dan berhasil dengan cukup baik ya. Kami melihat tingkat kelangsungan hidupnya di atas 80%. Kami pikir untuk ikan air tawar kisaran ini kisaran yang sangat baik gitu ya. Tetapi untuk ikan torsoro ini ternyata memiliki kelemahan di mana pertumbuhannya adalah sangat lambat. Berdasarkan golongan organisme makanan, ikan dewa termasuk ikan omnivora. Beberapa narasumber menyampaikan makanan bagi ikan dewa di alam berupa perifiton, jenis biji-bijian, buah-buahan yang jatuh atau hanyut di perairan, dan jenis hewan-hewan air kecil dengan ukuran sesuai bukaan mulut ikan dewa. Dikarenakan ikan dewa termasuk kelompok ikan omnivora, sehingga beberapa jenis pakan buatan berupa pelet yang bersumber dari bahan nabati dan hewani telah diuji cobakan. Pemberian pakan dilakukan hingga sekenyangnya atau satiasi yang diberikan sebanyak 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan sore. Selain itu, ikan dewa merupakan ikan endemik Pulau Jawa dan Sumatera yang memiliki keistimewaan layaknya dewa. Dan berdasarkan penelitian, ikan dewa memiliki kandungan albumin yang tinggi, hampir setara dengan kandungan albumin pada ikan gabus. Saya katakan, kalau tadi adalah kelebihan ikan tor, ikan ini mempunyai kelebihan pertama, ya mungkin dari tekstur dagingnya, ikan ini lebih kompak, ya dari sisi proteinnya segala macam, ya ikan ini mempunyai antara lain kadar albumin yang tinggi, bahkan dari sisiknya adalah kolagen, sisiknya bisa dimakan. Jadi itu menjadi salah satu kelebihan ikan ini dibanding ikan kap lainnya, ya dari sisi nilai jual tinggi, ya dan dari sisi ikan itu sendiri memang mempunyai nilai yang tinggi. Tekstur dia lebih kompak, dia lebih enak lah saya katakan dibanding ikan mas yang memang ikan kap yang di kita kan yang paling populer sudah jadi budaya adalah ikan mas. Ikan mas ya mungkin kondisi tekstur dagingnya ya seperti kita toy lah mungkin ya, seperti itu. Ikan jenis ini banyak diburu karena memiliki nilai budaya yang tinggi. Salah satunya saat perayaan Imlek. Maka dari itu ikan dewa memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena banyak digunakan untuk perayaan adat. Oleh karenanya, permintaan komoditas ini sangat tinggi, baik untuk pasar domestik maupun pasar internasional, seperti ekspor ke Tiongkok, Timur Tengah, dan Malaysia. Di pasar internasional, ikan dewa dikenal dengan nama ikan mahsir. Sebenarnya untuk pangsa pasar lokal pun ini sebenarnya kita lumayan tinggi ya, walaupun memang karena tadi faktor harga memang sangat terbatas orang yang mampu ya membeli ikan ini sebagai ikan konsumsi. Mungkin saat ini ikan ini hanya tersedia ya, hanya bisa dibeli untuk kegiatan upacara atau prestis. Karena beberapa restoran yang prestis di Jakarta itu sudah menghidangkan ya jenis ikan ini, tapi memang sebatas prestis, bukan menjadi ikan konsumsi harian. Tapi secara
keseluruhan ikan ini ada pangsa pasarnya. Ikan dewa atau ikan tor juga memiliki nilai sosial, ekonomi, dan religius. Seperti di Jawa, ikan dewa dikeramatkan dan sejak lama hanya boleh dikonsumsi oleh kalangan tertentu. Di Sumatera Utara, ikan jenis ini dikonsumsi dan digunakan hampir dalam setiap upacara adat. Di Jawa Barat, ikan dewa dikenal sebagai ikan kancera. Bahkan ikan dewa di Cibulan Kuningan dianggap sebagai ikan keramat. Di Jawa Tengah, ikan dewa lebih dikenal sebagai ikan tambra. Sementara di Sumatera, masyarakat lebih mengenalnya sebagai ikan sema. Bagi masyarakat suku Batak, dikenal sebagai ikan Batak. Ada pula yang menyebutnya sebagai ikan curong, ikan lempon, ikan ihan, ikan sepan, ikan kelah, ikan masir, dan ikan torsoro. Ya misalnya, ya mohon maaf ya, dari etnis Batak, ikan ini dipercaya sebagai ikan adat, di mana keberadaannya ada ya dari untuk upacara-upacara. Ya, dari etnis Chinese, ikan ini dianggap sebagai ikan yang mempunyai hoki, keberuntungan, ya. Sehingga mungkin ikan ini pun dicari dalam momen-momen atau kondisi tertentu, Imlek misalnya, ya seperti itu. Jadi pasarnya ada untuk domestik, ya. Untuk pasar internasional, ekspor ini permintaan tadi dari mulai China, ya, Singapura, Hong Kong, Malaysia memang etnis Cina dan juga ada sebenarnya dari Timur Tengah. Itu ikan ini sebagai ikan konsumsi ya. Kalau di sana dikatakan sebagai ikan sultan, ya. Ya memang yang mengkonsumsi para sultan. Ikan dewa banyak dicari pada hari dan perayaan tertentu, seperti pada momentum menyambut perayaan Imlek. Ikan dewa kerap diburu warga Tionghoa yang percaya bahwa ikan ini membawa keberuntungan dan bisa mendapatkan umur yang panjang. Untuk itu, ikan dewa sebagai salah satu komoditas ikan asli Indonesia layak dikembangkan karena dari segi harga menguntungkan dan dari sisi konservasi ikan dewa terselamatkan. Hal ini mengingat ikan dewa merupakan salah satu ikan lokal potensial. Namun, beberapa jenis dinyatakan sebagai ikan yang terancam kelestariannya akibat perdagangan dan eksploitasi berlebihan. Harga ikan dewa cukup tinggi. Untuk benih ikan ini dihargai Rp1.000 per sentimeter panjang ukuran ikan. Artinya satu ekor benih ukuran 5 cm mencapai harga Rp5.000. Untuk ikan dengan berat 1 kg, harganya mencapai Rp1.000.000. Di Malaysia harganya lebih mahal, yaitu sekitar 3-7 juta rupiah per kilogramnya. Bahkan untuk kelas sultan yang bobotnya 5 kg ke atas, harganya bisa mencapai 18 juta rupiah sampai 20 juta rupiah. Meski harganya selangit, ikan ini tetap menjadi buruan masyarakat, terutama ketika acara ritual adat. Makanya permintaan ikan dewa saat ini cukup banyak, mulai dari benih sampai untuk konsumsi, bahkan untuk ekspor terus meningkat. Awal mula saya tertarik untuk budidaya ikan dewa itu di tahun 2012. Pada saat itu awalnya saya prihatin dengan kondisi ikan dewa khususnya yang di wilayah Banyumas sudah mulai jarang ditemukan di sungai-sungai seperti Sungai Serayu, Sungai Klawing. Akhirnya kami berinisiatif untuk melakukan budidaya. Pada tahun 2013 kami mendapatkan indukan dari Sungai Serayu yang menjadi cikal bakal budidaya kami. Kami berproses kurang lebih 3 tahun mencari pola pemijahan yang paling sesuai untuk ikan dewa. Dan alhamdulillah dengan bantuan dari Balai Benih Nasional pada saat itu kami diajarin bagaimana cara memijahkan ikan dewa. Nah, semenjak 2015 kami secara intensif melakukan pemijahan. Nah, seperti tujuan awal kami dari hasil pemijahan itu sebagian kita kembalikan ke alam. Kita terbar di sungai-sungai di seputaran wilayah Banyumas, salah satunya Sungai Serayu, Sungai Tajum, Sungai Prukut. Kita tebar bibit ikan dewa untuk menjaga kelestarian di alamnya. Kami mendapatkan informasi ternyata di negara Malaysia dan Singapura ikan
dewa ini atau mereka menyebutnya ikan empuro itu menjadi menu restoran yang harganya sangat mahal. Bahkan kalau di Malaysia dan di Singapura itu berkisar 3 juta per kilo. Nah, untuk itu kami merasa terpanggil untuk bisa mengembangkan ikan ini menjadi ikan budidaya yang bisa juga dikembangkan oleh masyarakat. Maka di medio sekitar 2017 kami melakukan pengembangan budidaya ikan dewa ini dibantu oleh masyarakat sekitar. Nah, kami ciptakan plasma. Untuk sementara ini kami yang melakukan pemijahan setelah ukuran 2-5 cm itu diambil sama masyarakat yang akan dibesarkan sama masyarakat. Kemudian kita beli kembali. Dan alhamdulillah di perjalanannya permintaan bibit ikan dewa ini makin lama makin tinggi. Bahkan beberapa kali kita melakukan pengiriman sampai ke luar negeri. Untuk pemasaran ikan dewa saat ini memang permintaan paling tinggi itu dari Singapura dan Hong Kong. Alhamdulillah kami sudah melakukan ekspor ke Singapura dan Hong Kong untuk kebutuhan restoran. Gitu. Nah, kami berharap ke depan budidaya ikan dewa ini bisa menjadi budidaya yang oleh masyarakat umum juga bisa dilakukan sehingga ketersediaan stok ikan ini ke depan makin bagus. Karena saat ini kami juga cukup prihatin sehubungan dengan permintaan yang sangat tinggi dari luar negeri. Terjadi overfishing di berbagai daerah itu karena nilai ekonomisnya yang sangat tinggi. Saat ini ikan dewa juga sudah mulai dikenal oleh banyak orang, baik di dalam maupun luar negeri. Ini karena pemasaran telah melalui digital marketing yang mudah diakses, baik di media sosial maupun marketplace. Memang ikan ini secara market itu lebih ke eksklusif market gitu. Artinya ikan ini beda dengan ikan nila atau gurame yang memang menjadi konsumsi masyarakat umum. Karena satu faktor harga, yang kedua tidak banyak restoran yang memang menyediakan ikan ini. Di Jakarta pun hanya ada beberapa restoran seperti restoran daging, restoran empurau itu memang khusus menyediakan ikan ini. Di beberapa kota besar seperti Medan itu juga ada restoran jumbo yang memang menyediakan ikan ini. Artinya memang ikan ini secara market sangat eksklusif. Eksklusif secara customer, eksklusif secara harga. Nah, itu satu hal. Yang kedua, dengan pertumbuhan ikan yang cukup lama untuk menghasilkan ikan skala konsumsi, dalam hal ini 1 kilo sampai 2 kilo, itu dibutuhkan waktu kurang lebih 3-4 tahun. Nah, ini menjadi salah satu kendala buat kami untuk kita bisa mengejut produksi sampai dengan skala konsumsi. Nah, untuk itu mungkin dalam kesempatan ini kami mohon kepada mungkin pemerintah di sini tentunya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk bisa mencarikan solusi bagaimana cara mempercepat pertumbuhan ikan ini sehingga bisa memenuhi kebutuhan pasar itu. Karena kalau masyarakat umum yang harus memelihara ikan ini dari 0 sampai konsumsi itu terlalu berat. Itu butuh waktu kurang lebih 2-3 tahun. Nah, mungkin pola pasar yang selama ini kita ciptakan adalah seperti ikan gurame. Jadi dari mulai telur, kemudian ukuran 2-3 cm, kita jual ke petani, petani membesarkan sampai ukuran setengah kilo, kita beli lagi. Gitu. Paling polanya seperti itu, sehingga petani juga bisa ikut merasakan keuntungan dari budidaya ikan dewa ini tanpa harus menunggu terlalu lama. Tren perkembangan ikan dewa terus meningkat seiring pemberitaan di media.
Dan ini juga yang menjadi antusiasme para pembudidaya untuk geliat budidaya ikan dewa. Seperti di sentra budidaya ikan dewa di Bogor dan Sumedang di Jawa Barat, serta Banyumas, Jawa Tengah. Kalau saya tahu ikan tor itu dari dulu kan di Sumedang itu udah ada pembudidaya lokal, maksudnya secara alami. Karena di daerah saya airnya, terus kolongnya mendukung untuk perkembangan ikan tor. Tapi yang ada di daerah kita itu awalnya hanya tor soro. Yang lain-lainnya kita nggak tahu. Yang penting ada tor soro juga, namanya ya itu satu-satu aja, ikan dewa dan kalau nggak ikan kancra. Saya pelihara ikan dewa sejak tahun 2000 karena banyak orang-orang Medan atau orang-orang Batak dia memerlukan ikan itu untuk kebutuhan ritual nenek moyang mereka gitu. Saya suka beli dari petani-petani yang punya kolam mentasan secara alami. Itu membeli dari yang kecil, sekilo 10, sekilo 5. Terus saya besarkan karena untuk menutupi kebutuhan ya tadi orang-orang Medan, orang Batak itu. Dicampur dengan ikan-ikan kayak ikan mas itu. Jadi penanaman juga nggak khusus. Kalau awal-awal nggak khusus. Jadi khusus ikan tor ini kita dicampur dengan ikan mas. Tapi ternyata besarnya itu hampir berimbang. Tapi kata-kata orang ikan tor soro atau ikan tamroides itu besarnya sangat lama gitu. Tapi kalau di saya mungkin bisa datang langsung ke tempat saya, bahwa saya pernah menanam ikan tamroides, tor tamroides itu usia 2 tahun bahkan sampai sekarang ada 4 tahun ya. 4 tahun itu rata-rata ukuran udah 45 kilo. Itu 4 tahun. Kalau 2 tahun itu bisa mencapai ikan paling besar 2,5 kilo. Itu usia 2 tahun dari benih ukuran 2-3 cm. Emang ada kenyataan di tempat saya itu bisa seperti itu gitu. Kenapa? Itu rahasianya kan untuk pembesaran ikan, pemeliharaan ikan itu banyak faktor. Pertama dari airnya, kedua faktor pakannya, terus kadar airnya, terus jenis kolamnya juga gitu. Yang paling utama ya faktor pengelola, faktor manusianya. Pasar ikan tor soro ini, tor soro termasuk tamro. Kita pernah ngejual ke Singapura, kalau kayaknya ke Malaysia, terus ke Macau, ke Hong Kong, ke Thailand gitu. Tapi yang langsung kita tangani sendiri itu ke Singapura. Kalau yang ke Malaysia, Hong Kong, Macau gitu, itu dari pihak kedua. Ikannya dari saya, yang ngirim mereka gitu, karena orderannya mereka. Itu ikan-ikan saya itu udah ke hampir 6 negara gitu kan, dikirimnya ke 6 negara. Kalau untuk domestiknya kita kirim kalau waktu sebelum Covid itu ke Bali rutin, seminggu 2 kali atau seminggu sekali minimal. Budidaya ikan dewa sangat menguntungkan karena banyaknya permintaan dan harga jual tinggi. Apalagi sekarang telah ditunjang oleh formulasi pakannya untuk mempercepat pertumbuhan. Melihat potensi dan prospek yang ada, Indonesia sangat memungkinkan menjadi negara eksportir ikan dewa terbesar di dunia. Maka dari itu, mari kita sama-sama bahu-membahu meningkatkan baik produksi maupun kualitas ikan dewa.